Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu ingin bertanya. Jadi, yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Apa yang kalian ketahui tentang gaya? Benar sekali, gaya adalah dorongan atau tarikan yang terjadi pada suatu benda. Jadi, gaya itu menyebabkan suatu perubahan, baik itu seperti gerak, posisi, bahkan perubahan wujud atau bentuk benda. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, bersepeda, apalagi? Membuat tanah liat atau plastisin ya. Kemudian apalagi? Oke, benar, menendang bola. Nah, kita kan sudah tahu apa itu definisi gaya, apa saja contoh-contoh dari gaya. Nah, kemudian di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis gaya itu apa saja? Oke, boleh. Gaya gravitasi, kemudian apa lagi? Gaya pegas, kemudian gaya otot, gaya listrik, gaya magnet. Nah, dari semua jenis-jenis yang sudah kita sebutkan tadi itu, apa yang kalian ketahui tentang gaya gravitasi? Benar, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara semua partikel yang memiliki massa atau berat yang ada di alam semesta. Nah, sudah paham semua ya? Oke, Ibu akan membagikan teks bacaan yang akan kita pelajari. Nah, sebelum Ibu membagikan teks, Ibu ingin kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah terbentuk ya semuanya? Sudah dapat kelompok semua ya ini? Ibu akan membagikan teks bacaan ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah informasi atau uraian yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling mempengaruhi. Nah, Ibu minta setiap kelompok saling bekerja sama, saling berdiskusi untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, untuk tugas individunya, setiap siswa membuat rangkuman mengenai teks bacaan yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu 40 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya ya anak-anak. Sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, untuk teman-teman yang tidak maju, silakan diperhatikan teman-temannya yang maju ke depan ya. Ibu panggil secara acak mulai dari kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan membahas jawaban yang sudah tadi kalian kerjakan ya. Jadi gagasan pokok dari bacaan gravitasi Isaac Newton adalah teori Isaac Newton. Kemudian gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat teori yang paling terkenal dari Isaac Newton adalah mengenai teori gravitasi. Nah, barusan kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi lagi secara berkelompok,
tapi juga ada tugas individunya. Ibu akan membagikan teks bacaan lagi. Nah, sekarang teks bacaan yang barusan Ibu bagikan berjudul tentang manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ingin kalian secara berkelompok membuat pertanyaan dari teks yang sudah Ibu berikan ini. Nah, secara individu, kalian jadi setiap siswa membuat atau mencari contoh dari gaya gravitasi. Kalian bisa mencari di sekitar kalian, ini sangat banyak sekali. Juga cari manfaat apa saja gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 40 menit. Nah, sudah selesai semua ya anak-anak. Waktunya sudah habis. Ibu minta sekarang perwakilan setiap kelompok 2 orang maju ke depan. Yang satu menyampaikan contoh dari gaya gravitasi, yang satunya lagi menyampaikan apa saja manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan. Oke? Ibu acak mulai dari kelompok 3. Ibu akan membahas yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, manfaat dan contoh gaya gravitasi ya. Nah, manfaatnya apa saja dalam kehidupan? Menjaga kestabilan kehidupan di bumi, benar. Kemudian apa lagi? Semua benda memiliki berat. Kemudian semua benda berada pada tempatnya. Kemudian menjadi dasar ilmu pengetahuan, menjadi prinsip dasar ilmu pengetahuan, dan lain-lain ya. Nah, contohnya tadi apa saja anak-anak? Iya, benar, berdiri, duduk, berjalan, melompat, dan lain-lain. Nah, tadi kan salah satu teman kita ada yang menyebutkan contoh melompat dari gaya gravitasi ya. Nah, kalian tahu nggak lagu anak-anak yang berjudul Lompat Kelinciku? Nah, kalau misalnya kita sedang bernyanyi itu, apa saja hal yang perlu kita perhatikan saat bernyanyi? Iya benar, tanda tempo lagu. Kemudian apa lagi? Intonasi, iya benar. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih intonasi itu apa? Jadi intonasi itu adalah tinggi atau rendah nada yang menunjukkan suatu ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nah, tadi kan sudah Ibu bagikan teks bacaan ya. Nah, di bawah teks bacaan itu kan ada teks lagu Lompat Kelinciku. Nah, kalian tahu nggak apa tanda dari yang membedakan tinggi dan rendah nada itu apa? Nah, benar sekali, ada tanda titik. Jadi terdapat tanda titik di atas angka itu berarti menandakan tinggi nada, sedangkan titik di bawah angka disebut rendah nada, benar. Nah, di situ juga terdapat angka yang di dalamnya tidak terdapat titik baik di atas maupun di bawah ya. Nah, itu namanya nada sedang. Jadi, nada itu tidak tinggi dan tidak rendah. Jadi, sedang-sedang saja. Nah, sekarang Ibu akan menyanyikan lagunya. Mohon untuk diperhatikan ya. Melompat-lompat jalan kelinciku, telinganya bergerak selalu. Ku kejar-kejar sampai aku lelah, tak tertangkap ya karena cepat. Nah, kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Oke, silakan semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan lagu bersama-sama.
supaya kita tahu mana yang dibaca nada tinggi dan nada rendah. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu mana bagian yang dibaca dengan nada tinggi dan bagian mana yang dibaca dengan nada rendah. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengkategorikan nada tinggi dan nada rendah serta nada sedangnya dengan cara menggarisbawahi ya. Di situ kan sudah tertera dengan warna apa saja, jadi silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang, ibu beri waktu 20 menit ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan diletakkan alat tulisnya. Ibu mempunyai permainan. Ini namanya pohon keberuntungan atau disingkat menjadi poker. Nah, di sini permainannya akan ibu menjadi 2 ronde. Yang pertama, ronde pertama, silakan memilih angka 1, 2, dan 3. Sedangkan ronde kedua silakan memilih angka 4, 5, dan 6. Nah, untuk ronde pertama, silakan mengambil, kemudian silakan mengambil kertas yang ada di kotak ini, kemudian silakan ditulis jawabannya. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada ibu. Nah, ronde pertama sudah selesai, kita akan melanjutkan ke ronde 2. Nah, sebelum kita melanjutkan ke ronde 2, kita harus berdiri terlebih dahulu ya. Ibu ingin kalian semua berdiri dan membuat lingkaran. Jadi di sini kita akan menyanyikan lagu Lompat Kelinciku, tapi menggunakan gerakan ya. Jadi nanti ibu akan menjadi pemimpinnya di sini. Ibu akan melompat ke kanan, maka kalian harus ikut melompat ke kanan. Jika ibu melompat ke kiri, kalian harus ikut melompat ke kiri. Dan jika ada yang salah, maka harus menemani ibu di sini dan harus mengambil salah satu apel, salah satu kertas yang ada dalam apel di sini. Nah, kita mulai dari sekarang ya. Ronde kedua sudah selesai ya anak-anak. Baik, ibu ingin menanyakan apa saja tadi yang sudah kalian pelajari. Oke, benar. Gagasan pokok, gagasan pendukung, apalagi gaya gravitasi, kemudian manfaat gaya gravitasi ya. Kemudian ya, tinggi, rendah, nada, atau intonasi. Nah, dari semua materi yang sudah ibu sampaikan, apakah ada yang belum dipahami maupun dimengerti? Silakan bertanya kepada ibu. Oke, sudah paham semua ya anak-anak? Baik. Nah, sebelum ibu tutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pelajaran dari ibu hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.